Ramsura kekasihku, senja muram tenggelam, bersalin senyap dan hujan sunyi, kesedihan kasihku, negeriku terbenam kehampaan, suka duka kata-kata tak terberi yang tak terkatakan, jauh tersembunyi di reruntuhan negeri, terbersit sepercah mata hati. Oh, daripada kita mengeluh, ada juga alasan kita untuk optimistis, Bang Karni. Kunang-kunang jiwa yang menghilang, oleh terang akan kecerlangan, angan-angan kan terbentang, teranglah terang-terang. Kau yang kalah, kau yang lelah, senyumlah, senyum kehidupan, senyumlah kehidupan. Sampean optimis atau pesimis bangsa ini ke depan? Optimis, karena kalau kita belajar di sejarah, nggak ada eksekutif itu yang bersih dalam demokrasi. Eksekutif pasti kotor, cuman ada yang kotornya untuk orang banyak atau untuk diri sendiri. Di kita gimana? Kelihatannya nggak untuk orang banyak, tapi untuk diri sendiri, itu problemnya. Untuk masing-masing gitu. Yap. Saya kira Anda benar, Anda tetap Saya optimis. selalu benar. Sampai kali ini sampai benar. Kadang-kadang benar. Karena dokter honoris causa itu ilmunya lebih terbatas, Pak. Saya ilmunya dari jalanan, Pak. Saya nggak ada gelar, jadi ilmunya lebih hidup, Pak, dari jalan raya hidup saya, Pak. Tapi beliau ini memang berguna karena orang optimis itulah yang membuat pesawat. Tapi orang pesimis juga penting karena dia yang bikin pelampung. Pemirsa, kita ketemu di Indonesia Lawyers Club. Malam ini kami sengaja mengangkat terbongkarnya korupsi di Bea Cukai. Ini persoalan laten yang lama sekali mengendap. Tiap hari kita mendengar bahwa barang-barang yang beredar di kota, di mana-mana, itu hasil selundupan. Tapi penegak hukum seolah-olah selama ini tidak bisa menyentuh ke sana. Dan memang ada handicap di hukum acara pidana kita, bahkan undang-undang pabean hanya mensyaratkan kalau kepabeanan itu aja bea cukai lah yang berhak mengusut. Di situ mentoknya banyak penyidikan. Tapi kali ini Mabes Polri menangkap orang penting di Bea Cukai. Saudara, nama pendeknya aja Heru. Tapi Heru ini saya bilang orang penting. Karena saya mendengar Heru inilah jangkar di Bea Cukai tersebut. Dia angkatan 91, satu angkatan sama Dirjen. Dan kabarnya memang 91 lah yang sekarang menduduki jabatan-jabatan penting di sana.
Bahkan Heru dianggap sebagai ATM-nya Bea Cukai. Karena dia juga yang melobi kemana-mana. Karena itu patut diapresiasi tindakan polisi yang tiba-tiba menangkap saudara Heru dan pengusaha yang menyuap dia, Yusran. Yusran juga luar biasa. Dia gak tahu siapa yang punya ide, dalam menyuap tidak langsung memberikan uang, mungkin agar KPK nggak langsung bisa nangkap, tapi beli polis asuransi, dan kemudian Heru dan istrinya mensuspend polis tersebut atau menghentikan tiba-tiba, dan walaupun kena penalti tetap ratusan juta bisa dipungut. Mari kita saksikan dulu tayangan di layar ini. Lahan basah Bea Cukai seolah tidak pernah kering. Bukan karena bekerja di sekitar perairan, namun Bea Cukai yang menjadi pintu masuknya barang-barang impor tersebut disinyalir menjadi surga bagi sebagian orang. Transaksi yang hampir terjadi setiap harinya seharusnya menjadi catatan tersendiri pihak-pihak yang berwenang untuk mengontrol Bea Cukai. Bahkan menurut catatan, Bea Cukai menampung penerimaan negara lebih dari ratusan triliun setiap tahunnya. Pihak yang berwenang, diantaranya Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian, sudah seharusnya bertindak lebih sigap untuk membongkar kejahatan yang terjadi di Bea Cukai. Tertangkapnya pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai Heru Sulastiono karena diduga menerima suap lebih dari 11 miliar pada 29 Oktober kemarin oleh pihak kepolisian hanyalah sebuah fenomena gunung es. Sosok Heru sebenarnya sudah lama muncul dalam catatan Pusat Transaksi dan Analisis Transaksi Keuangan sejak tahun 2010. Namun, mengapa polisi terkesan membiarkan kasus tersebut berjalan tanpa ada kabar? Baru di era Kapolri Jenderal Sutarman penangkapan tersebut terjadi, dan itu hanya selang beberapa hari setelah pelantikannya. Tanggal 29 Oktober 2013 telah dilakukan penangkapan terhadap 2 tersangka yang diduga sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang dengan kejahatan asal suap dan atau gratifikasi di 2 tempat yang berbeda. Jadi tindak pidana yang kita persangkakan adalah tindak pidana pencucian uang dengan kejahatan asal korupsi. Kalau kami menghormati proses hukum yang ada di kepolisian, kami mengikuti saja, tetapi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang sementara dari Jabatan Negeri, dan untuk tugas-tugas yang bersangkutan sehari-hari sudah ditunjuk pelaksana harian ya. Reformasi birokrasi tampaknya perlu segera dilakukan. Tertangkapnya Heru bersama pengusaha PT Tanjung Jati Yusran Arif menjadi benang merah tersendiri bahwa hubungan antara pengusaha dan petugas Bea Cukai ibarat lebah dan bunga. Pemirsa, kenapa kami namakan Gunung Es? Penerimaan bea masuk tahun yang lalu 2012 diperkirakan 11 triliun rupiah. Cukai berkisar 35. Bea keluar 8,9 triliun rupiah. Tapi dari para importir dan eksportir, kami mendapat kabar atau mendapatkan angka yang menakjubkan, bahwa sesungguhnya dari barang impor yang masuk itu hampir 90% selundupan. Hanya 10% yang bayar bea masuk. Bayangkan kalau 11 triliun dikali 90% lagi yang harusnya masuk ke negara. Begitu juga ekspor. Bahkan kepala negara di Tokyo dan Korea itu juga kaget mendengar data yang ada di Korea dan Jepang. Ternyata barang ekspor kita terdata di sana 100, di sini tercatat antara 10 dan 20%.
Karena itu kami menganggap ini betul-betul perampasan uang negara yang besar-besaran. Jadi benarlah dari sektor masuk pajak dan bea cukai uang negara amblas, ketika pengeluaran APBN uang negara amblas lagi di departemen-departemen, bahkan DPR pun terlibat. Saya mau ke Pak Rahmat dulu, Pak Rahmat Sunanto sebagai yang menyidik perkara ini. Ini sudah diterima laporan dari 2010. Kenapa begitu lama baru penangkapan terjadi? Oh ya, mungkin Pak Rahmat bisa jelasin kenapa Pak Anas Yusuf Kabar Eskrim yang harusnya malam ini ada nggak jadi datang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera kita sekalian. Pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan selamat tahun baru 1435 Hijriah pada seluruh umat muslim. Semoga Indonesia tetap jaya. Bapak Karnilias yang kami hormati, kami mewakili dari Mabes Polri Barreskrim. Pak Wakaba, Pak Irjen Anas Yusuf tidak bisa hadir karena beliau sedang mengikuti acara meeting dengan officer di Lombok dengan Australia, polisi Australia. Demikian juga dengan Pak Direktur Tipideksus. Jadi kami untuk mewakili menghadiri di acara ini. Baik, untuk selanjutnya kami izin menyampaikan bahwa proses penyidikan daripada HS ini bermula dari laporan hasil analisis PPATK, yang mana laporan LHA ini adalah bersifat informatif dan tentunya harus didalami lagi. Di situ disebutkan bahwa ada seorang oknum bea cukai yang transaksinya keuangannya mencurigakan. Oleh karena itu, kami melakukan proses penyelidikan lebih lanjut, di mana informasi ini masih mentah dan harus kami olah. Ibarat membuat masakan, ini belum lengkap, jadi bumbu-bumbunya harus kami cari, sehingga kami melakukan penyidikan secara mendalam. Sebagaimana Pak Karnilias tadi sampaikan bahwa persoalan ini, kasus ini sudah lama berselang dan laporannya dari 2010, 3 tahun menjelang 3 tahun ini baru bisa terungkap. Itu yang pertama karena kami tidak memiliki kewenangan dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana kepabeanan. Yang kedua, bahwa proses kasus ini adalah kasus yang sangat rumit. Jadi kami sampaikan tadi, ini kasus sangat sulit karena tersangkanya belum ada, barang buktinya belum ada, dan saksi-saksinya juga belum jelas. Sehingga ini kategorinya adalah kategori sangat sulit. Maka kami harus telusuri sampai agak lama. Kemudian informasi dari PPATK tadi yang masih harus kami telusuri, seperti misalnya saudara HS memiliki transaksi yang mencurigakan. Tadi Pak Karni sampaikan bahwa pembelian polis asuransi, nah yang membeli ini orang lain, bukan yang bersangkutan. Sehingga kami harus cross check, mundur ke belakang, siapa yang memberi, siapa yang membeli, dan ternyata tidak mudah. Kami harus telusuri sampai ke RT RW, sampai ke kelurahan, dan akhirnya ketemu seorang yang telah membeli itu karyawan daripada pengusaha YA. Setelah kami ketemukan ternyata sangat kontradiktif bahwa dia orang yang memberi ratusan juta polis asuransi, ternyata kehidupannya sangat memprihatinkan. Yang Yusran itu? Bukan. Oh, ada banyak. Karyawannya Pak YA tadi.
yang tersangka. Salah satunya juga bendaharanya juga di perusahaan itu juga memprihatinkan di daerah Kumuh di Ancol. Nah inilah yang membuat kami kenapa harus melakukan proses secara mendalam, karena jangan sampai kami melakukan penyidikan tanpa mendasar. Setelah mendapatkan bukti yang cukup, maka kami meningkatkan jadi proses penyidikan dan menetapkan 2 orang tersangka, yaitu HS dan YA. HS selaku penyelenggara negara atau pegawai negeri yang diduga telah menerima suap atau gratifikasi, kemudian YA yang memberikan suapnya. Sehingga kami menetapkan keduanya tersangka dan ditahan, kemudian ditetapkan sebagai tindak pidana TPPU dengan predikat crime korupsi. Demikian Pak Karni, terima kasih. Apa pengembangan kasus dari penyidikan, apa tidak ketemu tersangka lain atau tidak ada indikasi ke tempat lain? Karena beliau ini kan sekarang kepala bagian ekspor ya. Tidak hanya beliau kan yang harus approve barang-barang bisa keluar. Proses penyidikan belum berakhir, jadi masih dimungkinkan orang-orang yang berafiliasi dan apalagi menerima aliran dana dari HS maupun dari YA, yang tentunya akan kami lakukan proses penyidikan lebih lanjut, dan kalau memungkinkan alat buktinya cukup tentu akan kami tingkatkan menjadi tersangka. YA sendiri apa usahanya, Yusran? Selaku komisaris di 11 perusahaan, 3 diantaranya memang telah ada anggaran dasar dan rumah tangga dan legal. Tetapi yang 8 itu tidak jelas. Itu keterangan dari Dijenahu Kemenkumham. Jadi dari 11 inilah yang dimainkan sehingga barang-barang atau ekspor impor bisa lolos, dan hadiahnya tentunya tadi. Udah sampai belum ke penyidikan bahwa mereka itu bikin PT 2 bulan, PT jadi bubarin, orangnya pindah lagi. Ketika PT-nya diperiksa kantornya juga ternyata ruko yang ternyata orang yang di ruko juga gak kenal siapa ini, bahkan restoran, untung aja gak kuburan ya. Masih bisa kita bertanya, tapi mereka modusnya dengan membubarkan perusahaan yang mereka udah pakai. Ya, dari tempat perusahaan itu sendiri alamatnya itu tidak jelas atau fiktif. Kemudian dari para karyawan, kemudian pengurus daripada perusahaan itu juga orang yang asal tunjuk, misalnya karyawan, sopir dan sebagainya. Seperti tadi saya contohkan, yang membeli polis asuransi seharga 400 juta itu adalah kehidupannya sangat menyedihkan di bawah jembatan Ancol, bukan jembatan Ancol yang hantu, bukan. Jadi inilah yang kira-kira kami sudah melihat ke sana sampai kedalaman ini dan sangat memprihatinkan. Apakah polisi percaya bahwa YH tadi, Yusran tadi yang punya perusahaan, bukan orang lain lagi di belakangnya? Sementara ini beliau yang memiliki perusahaan itu, komisaris, dan ini setelah di hasil fakta daripada pemeriksaan kita, penyidikan kita, dan keterangan dari Dijenahu. Ini juga pembuatan perusahaan-perusahaan ini itu atas petunjuk daripada HS bahwa nanti tidak lama diganti, tidak ada setahun diganti, tidak ada setahun diganti. Inilah modusnya, Pak. Apa penyidik udah pernah mendengar nama Alex alias Subadi atau Andi alias Kancil? Pernah dengar. Saya dengar dia Dirjen Bea Cukai Bayangan. Kita rehat sejenak.